Shalom, selamat pagi saudara. Pada pagi hari ini kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah satu-satunya yang bisa membawa kita ke sorga. Kasar ngomongnya firman Tuhan inilah yang mengantar kita ke sorga. Pendeta nggak bisa membawa kita ke sorga. Hamba Tuhan nggak bisa membawa ke sorga. Saya pun nggak bisa membawa ke saudara ke sorga. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke sorga adalah firman Tuhan. Siapa yang nggak mau tinggal di sorga? Semua orang pasti ingin tinggal di sorga. Ya, iblis pun ingin tinggal di sorga. Tapi iblis nggak bisa tinggal di sorga karena dia sudah melawan Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah memaksa kita ikut untuk mengikuti ajarannya. Tuhan memberikan kita kebebasan. Apakah kita mau taat dengan perintahnya atau kita mau melawan perintahnya? Jadi Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tergantung kita. Kita mau mengikuti perintah Tuhan atau kita mau melawan perintah Tuhan. Kalau saudara baca di Roma 15 ayat yang keempat, saya bacakan ya. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi semua tulisan yang ada di dalam kitab suci ini Tuhan suruh kita pelajarin. Kenapa Tuhan suruh kita pelajarin tulisan yang ada di dalam Alkitab ini? Karena di dalam isi Alkitab ini ada orang yang melawan Tuhan dan ada orang yang mengikuti perintah Tuhan. Kita pelajarin. Apa untungnya kita mengikuti perintah Tuhan? Dan apa ruginya kita melawan perintah Tuhan? Ya, dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, Tuhan menyuruh kita supaya kita pelajari Alkitab ini. Karena di dalam Alkitab ini ada petunjuk kita untuk kita bisa masuk surga. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara, kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus mencari surga. Selama saudara tidak mencari surga, saudara nggak bisa masuk surga. Cari uang, dapat uang. Cari ilmu, dapat ilmu. Cari surga, dapat surga. Kalau saudara di dunia nggak mau mencari surga, saudara mati, saudara nggak bisa mendapatkan surga. Mumpung kita masih di dunia ini, mumpung masih kita sehat, mumpung masih kita diberikan nafas, Tuhan menyuruh kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa Tuhan menyuruh kita mencari surga? Karena untuk kita tinggal, untuk tempat kita tinggal kita setelah kita mati. Ya, Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita tidak mau mencari surga. Kembali lagi, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti ajarannya. Kita belajar dari Adam dan Hawa ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai 17, di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Tuhan mengajarkan kepada Adam dan Hawa, kamu boleh tinggal di Taman Eden ini, kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini, tetapi kamu tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Sangat jelas. Ajaran yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa sangat jelas. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Itu ajaran dari Tuhan. Tergantung Adam dan Hawa. Dia mau taat dengan perintah Tuhan atau melawan perintah Tuhan.
Ternyata kalau kita lihat dari buku Alkitab ini, ternyata Adam dan Hawa tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan. Dia makan buah itu, sehingga apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 3 ayat 23, di situ dikatakan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Itu pertanyaannya. Karena dia melawan ajaran Tuhan. Nah, jadi kalau saudara melawan ajaran Tuhan, itu nggak ada untungnya. Contohnya Adam dan Hawa, dia melawan ajaran Tuhan, sehingga dia terusir dari Firdaus. Taman Eden itu Firdaus, saudara yang kekasih. Ini pelajaran bagi kita. Kenapa Tuhan mengatakan semua tulisan yang ada di dalam Alkitab ini kita suruh pelajarin. Supaya apa? Supaya kita jangan terjadi seperti Adam dan Hawa. Nggak boleh tinggal di Taman Eden. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Karena ini menyangkut sorga dan neraka. Makanya saya sebagai hamba Tuhan tidak jemu-jemu mengabarkan masalah ini. Saudara kan pasti suatu saat akan meninggal. Setelah meninggal, mau tinggal di mana? Maunya tinggalnya di sorga toh. Kalau saudara ingin tinggal di sorga, saudara harus mengikuti ajarannya Tuhan. Dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman sekarang, Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk mengikuti ajarannya Tuhan. Tuhan memberikan kita kebebasan. Apakah kita mau taat dengan perintah Tuhan atau kita mau melawan perintah Tuhan? Saudara yang kekasih, saya harus mengatakan apa adanya. Kalau saudara melawan perintah Tuhan, saudara nggak bisa tinggal di surga. Contohnya Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan, Adam dan Hawa diusir dari sorga. Ini sebagai contoh untuk kita yang masih hidup di dunia ini. Kalau kita melawan perintah Tuhan, kita mati, kita ditolak Tuhan masuk sorga. Apakah ada orang yang ditolak Tuhan masuk sorga setelah mati? Ada. Matius 7 ayat 22 dan 23. Di situ dikatakan pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah Tuhan berkata, nyala dari hadapanku kalian membuat kejahatan. Kenapa orang ini sudah melayani Tuhan, tetapi ditolak Tuhan masuk surga? Karena dia tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa terusir dari Firdaus atau dari sorga. Begitu juga Matius 7, 22, 23. Pada waktu orang ini mau masuk surga, nggak boleh masuk surga. Karena dia melakukan kejahatan. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa. Saudara mau berbuat baik, saudara mau berbuat jahat, Tuhan tidak pernah maksa. Pilihan ada di tangan kita. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, pinter-pinterlah. Jangan sampai kita salah milih melakukan kejahatan. Apa sih itu arti kejahatan? Jahat itu apa sih? Orang yang jahat itu biasanya orang yang melanggar aturan, ya. Orang jahat itu adalah orang yang melanggar hukum. Contohnya, saudara pergi ke penjara. Saudara tanya sama mereka yang masuk penjara, kenapa lu dihukum? Karena melakukan kejahatan. Karena melanggar hukum. Orang yang melanggar hukum itu dikatakan orang jahat. Jahat di mata Tuhan sama jahat di mata manusia itu beda, saudara yang kekasih. Kalau jahat di mata manusia, itu melanggar aturan manusia. Ya. Contohnya kalau saudara maling, saudara pasti akan
dikatakan orang jahat karena maling. Maling itu melanggar hukum. Betul nggak? Begitupun kita. Kalau kita melanggar hukum Tuhan khususnya, maka kita jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak peduli apakah saudara hamba Tuhan, saudara orang Kristen, saudara anak Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka di mata Tuhan saudara adalah orang jahat. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu saudara meninggal, pas mau masuk surga, ternyata saudara diusir dari surga karena melakukan kejahatan. Apa sih hukum Tuhan itu? Hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Ya, kalau saudara baca di dalam Keluaran 31 ayat 18, di situ dikatakan hukum Tuhan adalah hukum Taurat, dan yang menulis hukum Taurat itu jari tangan Tuhan. Jelas di situ dikatakan. Saudara yang kekasih, saya harus mengatakan berulang-ulang, karena banyak sekali orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang sudah bertahun-tahun sekolah Alkitab. Ada gelarnya S1, ada yang gelar S2, ada yang gelar S3, bahkan ada yang gelar doktor, profesor teologia. Tetapi banyak sekali mereka tidak mau menjalankan hukum Tuhan, atau tidak mau mengikuti ajarannya Tuhan. Saudara kekasih, saya harus ngomong apa adanya. Banyak hamba Tuhan, orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Padahal hamba Tuhan itu sudah sekolah Alkitab puluhan tahun, tetapi mereka tidak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, mereka melawan hukum Taurat. Mereka tidak sama sekali tidak mau menjalankan hukum Taurat. Ya gak masalah sih. Tuhan tidak pernah memaksa saudara mau menjalankan hukum Taurat. Saudara gak mau menjalankan hukum Taurat, Tuhan tidak pernah memaksa saudara menjalankan hukum Taurat. Mau jalankan, mau nggak jalankan, terserah. Saudara yang kekasih, apa sih untung ruginya kita menjalankan hukum Taurat? Ya, banyak saudara, orang Kristen bahkan pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Padahal Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17-19, di situ dikatakan, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ini perkataan Tuhan. Perkataan yang punya surga mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tapi sayang sekali, banyak orang Kristen tidak percaya dengan perkataan yang punya surga. Sayang sekali banyak hamba-hamba Tuhan yang gak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan yang gak percaya. Mereka mengatakan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Mereka mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru, gak berlaku lagi. Seolah-olah perkataan Tuhan Yesus itu bohong. Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap, toh. Tetapi banyak hamba Tuhan yang gak percaya dengan perkataan Yesus. Mereka sudah apa ya? Saya kadang-kadang bingung melihat hamba Tuhan di akhir zaman ini. Mereka berkhotbah tetapi melawan perintah Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan ini, itu ada nubuat, saudara yang kekasih. Kita baca saja ya. Di dalam kitab Yudas 1 ayat yang ke-14, saya bacakan ya. Yudas 1 ayat yang ke-14. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan yang fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan
diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ini nubuat yang ditulis di dalam Alkitab. Henokh bernubuat bahwa semua orang fasik akan masuk ke pengadilan Tuhan dan akan dihukum sama Tuhan. Nanti kalau saudara meninggal, saudara menjadi orang fasik, saudara akan dikumpulkan sama Tuhan dan dia akan masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Dan di dalam sidang pengadilan itu, saudara akan dihukum masuk ke dalam neraka. Karena penjaranya Tuhan itu neraka, saudara yang kekasih. Hukuman Tuhan itu hukumannya adalah hukuman neraka. Jadi di sini dikatakan Henokh bernubuat bahwa semua orang fasik akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa orang fasik itu dimasukkan ke dalam api neraka? Karena dia menista Tuhan. Jadi wajar kalau orang fasik itu diadili dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia menista Tuhan. Di sini sangat jelas dikatakan. Karena yang diucapkan orang fasik itu menista Tuhan. Ini nubuat. Orang fasik akan masuk ke dalam neraka. Itulah nubuatnya. Tetapi sayang, saudara yang kekasih, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang gelarnya doktor pun gak percaya dengan nubuat ini. Untuk apa kita menjadi orang Kristen kalau gak percaya dengan isi nubuat yang ada di dalam Alkitab ini? Untuk apa kita menjadi hamba Tuhan? Setiap hari Minggu kita berkhotbah. Setiap kali berdoa pagi-pagi tiap pagi. Sampai bertahun-tahun berdoa dan berdoa. Setiap minggu berkhotbah kemana-mana. Tetapi dia nggak percaya dengan nubuat yang ada di dalam Alkitab ini. Bahwa orang fasik akan diadili dan dihukum masuk ke dalam api neraka. Saya ingin katakan kepada saudara, semua itu ada pilihan. Orang fasik itu, siapa sih orang fasik itu? Orang fasik itu adalah orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Kita baca ya saudara yang kekasih ya. Mazmur 119. Sebentar. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Kenapa Tuhan marah kepada orang fasik ini? Karena dia meninggalkan Taurat Tuhan. Orang yang meninggalkan Taurat Tuhan itu sama saja dia menista Tuhan. Kenapa dia menista Tuhan? Karena dia membuang hukum Tuhan. Hebat ya saudara yang firman Tuhan ini ya. Kalau sudah berkata, gak ada yang bisa menyangkal. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengucapkan masalah ini. Karena sudah terlalu banyak orang Kristen, bahkan pendeta yang mati, yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Mereka akan masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Dan akan masuk ke dalam penjaranya Tuhan, yaitu neraka. Jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Perkataan Yesus dibuang. Perkataan nubuat yang ada di Alkitab itu dibuang semua. Kalau ini terjadi, maka sudah terlalu banyak orang Kristen, bahkan pendeta yang mati gak bisa masuk surga. Jadi wajar Tuhan mengatakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Kita baca saja biar jelas. Matius 22 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi anak Tuhan. Banyak yang menjadi orang Kristen. Tetapi sedikit yang masuk surga.
Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Ya, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, pendeta yang gak mau mengikuti ajaran Tuhan. Hukum Taurat itu ajaran dari mana, saudara yang kekasih? Hukum Taurat itu ajarannya bukan dari Musa, tetapi dari Tuhan, langsung turun dari surga. Jadi hukum Taurat itu ajarannya dari Tuhan, dari surga, diberikan kepada saudara yang kekasih. Saya tidak mengada-ngada bahwa pilihan ada di tangan kita. Kita mau taat dengan aturan Tuhan atau kita mau melawan aturan Tuhan. Orang Kristen, pendeta yang tidak mau mengikuti ajaran dari Tuhan, maka ia disebut orang fasik. Orang fasik itu akan diadili Tuhan. Kalau orang fasik mati, itu akan diadili Tuhan dan akan dimasukkan ke dalam hukuman Tuhan, yaitu api neraka. Sudah berapa banyak orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Sudah berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang menolak hukum Taurat? Kalau mereka meninggal, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini nubuat, saudara yang kekasih. Perkataan Tuhan langsung kepada kita. Ya, saya tidak mengada-ngada, saya hanya memberitakan kebenaran bahwa orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, masuk ke sidang pengadilan Tuhan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini nubuat final. Jadi pilihan ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan lagi. Mau mengikuti hukum Taurat atau melawan hukum Taurat. Orang yang melawan hukum Taurat akan masuk ke dalam api neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan ini. Harus jelas. Karena sudah banyak orang Kristen yang mati yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kemana dia? Kata Alkitab dinubuatkan bahwa orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum masuk ke dalam api neraka. Makanya di dalam Matius 22 ayat 14 banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi pendeta, tapi sedikit yang masuk surga. Banyak yang menjadi orang Kristen, tapi sedikit yang masuk surga. Matius 7 ayat 22 di situ dikatakan, di akhir zaman banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Pada waktu itulah aku berkata, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang nanti sudah mati, dia mau masuk surga, ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak mau menjalankan hukum Tuhan. Karena dia tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Ini warning bagi saya. Warning bagi saudara. Kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka dinubuatkan saudara akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dimasukkan dalam api neraka. Tapi sayang, seribu sayang, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang gelarnya doktor, nggak percaya dengan nubuat Yudas 1 ayat 14 dan ayat 15. Di situ dikatakan, Henok bernubuat bahwa orang-orang fasik akan dihakimi dan dimasukkan ke dalam hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan adalah api neraka. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 53. Jelas firman Tuhan sudah katakan. Jadi kalau saudara mau mengikuti ajaran Tuhan atau melawan ajaran Tuhan, itu pilihan di tangan saudara. Kalau saya mau mengikuti ajaran Tuhan, kalau saya mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Dan dinubuatkan bahwa orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat akan dihukum masuk ke dalam api neraka. Saya hamba Tuhan, saudara kasih, harus menceritakan isi hati Tuhan. Harus menceritakan firman Tuhan yang murni bahwa orang fasik akan masuk ke dalam api neraka.
saudara masih ada di dunia ini, belum ada di sorga, berarti belum 100% pasti masuk sorga. Hanya calon. Namanya calon masuk sorga bisa gagal. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen ditolak Tuhan masuk sorga setelah mati. Firman Tuhan sudah jelas katakan, orang yang menolak Tuhan akan ditolak. Kalau kita menolak Tuhan di dunia, maka Tuhan pun akan menolak saudara di sorga. Kenapa sampai kita ditolak Tuhan di sorga? Karena kita menolak ajaran dari Tuhan. Jelas ya omongan saya. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan sesuai dengan Alkitab mengatakan bahwa nubuat ini pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Henok mengatakan orang fasik akan masuk ke sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum. Ini pasti terjadi. Saudara mendengar YouTube saya. Ya, saudara jangan sampai saudara masuk ke sidang pengadilan Tuhan kalau sudah mati. Pasti masuk neraka. Saya tidak menghakimi. Saya menceritakan isi Alkitab bahwa kalau orang Kristen, hamba Tuhan yang menolak ajaran Tuhan, maka dia tidak boleh tinggal di surga. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan, sehingga ia tidak boleh tinggal di Taman Eden. Begitupun kita. Kalau kita melawan ajaran dari Tuhan, maka kalau kita mati, kita nggak boleh tinggal di surga. Untuk apa kita menjadi orang Kristen? Untuk apa kita menjadi hamba Tuhan kalau nggak percaya dengan perkataan Yesus? Untuk apa kita menjadi hamba Tuhan? Untuk apa kita menjadi orang Kristen kalau nggak percaya nubuat yang ada di dalam Alkitab ini? Betul nggak, saudara yang kekasih? Sia-sia saudara menjadi orang Kristen. Sia-sia saudara menjadi hamba Tuhan kalau saudara mati nggak masuk surga. Ya, kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara hubungi saya. Kita buka. Saya melayani Tuhan nggak mencari uang. Saya melayani Tuhan nggak cari jabatan. Saya melayani Tuhan nggak mencari kedudukan. Saya melayani Tuhan nggak mencari gelar. Saya melayani Tuhan hanya mengikuti perintah Tuhan. Selesai. Saya bertanggung jawab untuk menceritakan firman Tuhan apa adanya. Di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Semua tulisan yang ada di dalam Alkitab ini, tulisannya sudah ditulis di dalam Alkitab ini untuk kita pelajarin. Kenapa Tuhan suruh kita pelajari Alkitab ini? Karena di dalam Alkitab ini ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Orang yang masuk surga adalah orang yang mengikuti ajaran Tuhan. Orang yang masuk neraka adalah orang yang melawan ajaran Tuhan. Kalau saudara melawan ajaran hukum Taurat, berarti saudara tidak boleh tinggal di surga setelah mati. Ya. Sebelum saudara meninggal, coba cek. Saya ini melawan ajaran Tuhan atau tidak? Saya ini percaya Yesus apa enggak? Kalau saudara menjadi orang Kristen nggak percaya dengan perkataan Yesus, sama aja bohong. Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Matius 5 ayat 17-19. Hukum Taurat tidak pernah dibatalkan. Roma 3 ayat 31. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Jelas. Omongan saya jelas. Sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau saudara mau percaya atau tidak percaya, urusan saudara. Saya sudah menyampaikan apa ada yang di dalam Alkitab ini. Kalau saudara masuk surga, siapa yang untung? Saudara. Saudara masuk surga, saya nggak untung. Tuhan pun nggak ada untung kalau saudara masuk surga. Betul nggak? Yang untung saudara kalau saudara masuk surga. Tetapi kalau saudara masuk neraka, saya nggak ada rugi.
Tuhan pun nggak ada rugi kalau saudara masuk neraka. Yang rugi saudara. Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu mati lalu masuk disiksa di dalam api neraka. Siapa yang merugi? Ya orang kaya itu. Karena apa? Ya karena nggak menjalankan hukum Taurat. Saya 33 tahun melayani Tuhan. Saya belajar Alkitab ini 33 tahun. Nggak cari uang, nggak cari jabatan, nggak cari kedudukan, nggak dicari. Yang saya cari bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga. Itu aja yang saya cari. Cari uang dapat uang, cari ilmu dapat ilmu, cari surga dapat surga. Saya belajar Alkitab mencari surga, bukan cari uang. Bukan cari jabatan, bukan cari nama. Cari surga. Kalau saya mau cari uang, saya kerja. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan ini apa adanya. Ya, mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih bisa ngomong, saya khotbah di YouTube ini. Kenapa saya khotbah di YouTube ini? Karena banyak sekali gereja nggak mau terima saya khotbah di gereja. Ya, kalau saya nggak bisa khotbah di gereja, saya khotbah di YouTube. Ya, kalau saudara kurang jelas masalah ini, hubungi saya. Kita buka. Ini masalah surga dan neraka, nggak boleh main-main. Ya, nggak boleh main-main. Jangan sampai setelah kita masuk neraka baru kita tahu. Jangan sampai setelah kita masuk neraka baru kita nyesal, nggak mau menjalankan hukum Taurat. Teman saya hamba Tuhan, banyak sekali teman saya hamba Tuhan. Mereka mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Berarti dia orang fasik. Yesus mengatakan Yesus dikatakan orang fasik akan dihukum dan akan masuk ke dalam neraka. Itu orang fasik adalah orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya menjalankan hukum Taurat. Saya dibully sama teman-teman sesama hamba Tuhan. Saya dibully. Nggak masalah, saya ditolak sama hamba-hamba Tuhan, sama pendeta-pendeta saya ditolak. Nggak masalah. Tapi jangan sampai Tuhan yang menolak saya. Saya ditolak di gereja, saya ditolak sama pendeta-pendeta. Nggak masalah. Tapi jangan sampai Tuhan yang menolak saya. Saya sebagai hamba Tuhan, tidak jemu-jemu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau nggak berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, jangan jadi hamba Tuhan. Resikonya besar. Memang menjadi hamba Tuhan yang benar itu banyak tantangan, banyak musuh. Ya, saya ini banyak musuhnya, saudara. Musuhnya sesama hamba Tuhan lagi. Ya nggak masalah, nggak masalah. Yang penting saya lurus saja ikuti apa kata Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan harus mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Saya pegang itu. Jangan sampai saya lepaskan perkataan Tuhan Yesus. Kalau saya sampai melepaskan perkataan Tuhan Yesus, maka saya akan terlepas juga di sorga. Untuk apa saya menjadi hamba Tuhan kalau nggak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Pada pagi hari ini, berkati orang yang mendengar YouTube saya ini Tuhan. Berkati juga saya yang menceritakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungin saya. Karena ini soal sorga dan neraka sangat penting. Begitu aja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.